Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf dengan NIM 20200071039. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Rentang Perkembangan Manusia dengan judul Pola Konseling Keluarga Muslim untuk Pembinaan Kemandirian dan Percaya Diri Remaja Pasca COVID-19 di Sulawesi Tengah. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Di era pandemi COVID-19 ini, keluarga merupakan institusi sosial terkecil di masyarakat yang mempunyai peran sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan maupun dalam pembentukan karakter anak berkualitas. Orang tua atau keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pola asuh orang tua merupakan interaksi orang tua dengan anak dalam berkomunikasi, mendidik, mengasuh yang relatif menatap dari waktu ke waktu. Dari pola asuh orang tua, anak dapat beradaptasi dengan lingkungan, mengenal dunia sekitar, dan juga mengenal pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya. Bentuk-bentuk pola pembinaan orang tua sangat erat hubungannya dengan kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seorang individu dewasa sebenarnya sudah diletakkan benih-benihnya ke dalam jiwa seseorang individu sejak sangat awal, yaitu pada masa ia masih kanak-kanak. Watak juga ditentukan oleh cara-cara ia waktu kecil diajar makan, diajarkan kebersihan, disiplin, diajar main dan bergaul dengan anak lain dan sebagainya. Pembinaan akan menyenangkan jika seorang pembina yang merupakan pendamping anak dalam belajar memiliki komitmen ceria dan semangat, sabar dan pengertian, kreativitas dan apresiasi, kehadiran dan memotivasi. Pembinaan mengandung arti kegiatan mendidik di mana terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik merupakan orang tua. Untuk menjadi orang tua dibutuhkan kebijaksanaan, ketekunan, dan hati yang penuh kesabaran. Orang tua mampu membimbing anak dengan baik dengan cara menjadi lebih dekat dengan anak melalui perhatian. Menurut Baurim, ada 4 macam pola pembinaan orang tua. Yang pertama yaitu pola demokratis. Pola pembinaan demokratis yaitu pola yang memprioritaskan kepentingan anak tetapi tidak ragu untuk mengendalikan mereka pula. Pola pembinaan seperti ini kasih sayangnya cenderung stabil atau pola pembinaan bersikap rasional. Orang tua mendasarkan tindakannya pada rasio. Mereka bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan tidak berharap berlebihan. Hasilnya anak-anak menjadi mandiri, mudah bergaul, mampu menghadapi stres, berminat terhadap hal-hal baru dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu pola otoriter. Pola pembinaan otoriter yang menetapkan standar mutlak yang harus dituruti. Kadangkala disertai ancaman, misalnya kalau tidak mau makan, tidak akan diajak bicara, bahkan dicubit. Orang tua seperti ini akan membuat anak tidak percaya diri, menakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menantang, suka melanggar norma, kepribadian lemah, dan seringkali menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga yaitu pola permisif. Pola pembinaan permisif atau pemanja, tipe ini kerap memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak. Orang tua tipe ini memberikan kasih sayang berlebihan. Karakter anak menjadi impulsif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. Kemudian yang terakhir yaitu pola penelantar. Pola pembinaan tipe ini, orang tua memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Lebih memilih sibuk bekerja, karakter yang terbentuk biasanya anak-anak jadi modi, impulsif, kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah, harga diri yang rendah dan bermasalah dengan teman. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja, melainkan juga hal-hal yang sifatnya spiritual seperti halnya pendidikan dan agama. Untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya.
Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu yang pertama adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak. Di dalam keluarga lah anak dididik mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu menjamin kehidupan emosional anak. Suasana di dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya. Suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih yang murni. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan dalam pendidikan moral. Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontohi anak. Memang biasanya tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak. Dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif, yakni kenyamanan diri dengan orang yang ditiru. Dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian. Kemudian yang terakhir yaitu peletakan dasar-dasar keagamaan. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, di samping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup yang beragama. Dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga. Misalnya dengan mengajak anak ikut serta ke masjid untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah keagamaan. Kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak. Jadi kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak untuk mengalami suasana hidup keagamaan. Demikianlah presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Dan satu lagi, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.